hari jadi soundtrack sinetron Maija pengen ke Mekah. Hari pernah nonton sinetron itu. Ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Berapa? Ya semangat apa-apa negara. Kalau sabu itu dia, nenda itu tidak mati. Yang keren Pak ya, ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Pengajian dulu di sekolah di belakang dulu, yang bersandar mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Ini reklama kare mati. Amat mulai jauh kan. Mati jauh kan. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Bapak Ibu sekalian, tidak ada perkara yang pasti selain mati. Capres belum tentu jadi presiden, betul Pak? Nah, cagup belum tentu jadi gubernur. Datang berapa cagup Pak? Serang jadi. Ya. Cagup belum tentu jadi bupati. Tuh Pak, cagup. Itu Pak Bulu Alam tentang cagup. Tapi kalau camat gimana? Ada camat gimana? Camat. Calon mati pasti mati. Maka orang yang paling cerdas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Itu aja dia. Malaikat maut, malaikat Israel 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Every day, setiap hari. Ya. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, kalau perintah tangkap, berangkat. Berapa banyak kita lihat orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Ada nggak Pak? Berapa banyak kita mendengar berita orang yang ingin punya mobil, tahu mati sebelum punya mobil. Ada orang yang ingin jadi pejabat, sudah menang pilkada, mau dilantik mati, ada. Betul, baca berita. Berapa banyak orang ingin menikah, sudah dihias dulu, dipesan catering, barang undang telah ditebar, tahu-tahu sebelum ijab kabul mati. Maka hati sekalian, semua yang kita lihat di dunia, semua yang nampak hari ini, semua pasti akan kita tinggalkan. Harta yang kita kumpulkan, pangkat yang kita banggakan, tidak ada nilainya sedikit pun kalau sudah masuk kubur. Apa yang bermanfaat? Hanya iman dan amal saleh. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, buatlah persiapan. Tak lama hidup di dunia ini, 60-70 tahun saja. Saya datang ke Sumatera Barat kali ini tidak diundang, biasa diundang Pak. Diundang, itu pun antri Pak. Kalau mau undang bisa tahun besok dapat jadwal. Bisa berapa bulan lagi. Ini kami datang dalam rangka urus fisabilillah. Kami keluar dari masjid ke masjid kurang lebih 40 hari. Tadi silaturahmi ke rumah dinas Pak Gubernur dan beliau katakan mau ke Solo, ya bilang kampung saya. Saya saking bangga kabupaten Solo juga. Ya. Oh, masya Allah beliau tawarkan Pak. Makanya takdir Allah malam ini kita berjumpa. Kita harus yakin tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, semua yang terjadi telah tertulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Siapa yang berkuasa Pak? Allah. Selain Allah tidak punya kekuasaan.
Selain Allah dikuasai. Presiden, gubernur, wali kota, bupati tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa? Allah. Kurang karya suara. Siapa yang berkuasa? Allah. La ilaha illallah. Hanya Allah satu-satunya yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah, yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja tapi hina. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta, tapi Allah pun kuasa menghinakan, menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah, semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Bukan jiwa. Maka mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, perbaikilah iman. Nabi mengajarkan kita, memerintahkan kita, jaddidu imanakum, kata Nabi, tingkatkan iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak Pak? Zikran katsiran, sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Pak, enggak pernah orang menyebut kita gila gara-gara kalimat itu Pak. Kalau lain, kurang banyak. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nabi bersumpah, wallahi kata Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini fata mudana, semua sandiwara saja. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Kecantikan di dunia bukanlah kecantikan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Itu dunia. Dunia tempat ujian saja. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja kata Allah, aku menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi kalian. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, yang paling baik amalnya? Nanti kita akan lihat di akhirat siapa yang mulia Pak. Yang mulia hanyalah yang bertakwa saja. Kalau di dunia banyak orang salah paham, banyak orang tertipu. Dia pikir orang mulia itu raja-raja, dia pikir orang mulia itu pejabat, dia pikir orang mulia itu orang kaya. Itu pandang zahirnya manusia di dunia. Tapi di akhirat semua raja-raja kafir akan Allah kecilkan tubuhnya sehingga diinjak oleh jutaan manusia. Baru orang lihat tidak ada harga itu kerajaan dunia. Ya Bapak Ibu sekalian, nah, makanya kita harus pahami, siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Itu maksud kita berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Satu orang tinggal di kampung, di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, penyakitan, tapi di hatinya ada Allah. Di hatinya ada ketakwaan. Yakinlah orang ini lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja, presiden kafir yang ada di seluruh dunia. Bapak, di dunia pun begitu Pak nampaknya. Tapi nanti kehidupan kita setelah kita mati, masuk kubur, kemudian selama-lamanya nanti yang percaya masuk surga selama-lamanya, yang gagal nanti akan disiksa selama-lamanya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, saya tak panjang lebar. Habis ini Pak Gubernur akan memberikan nasihat-nasihat buat kita semua. Saya cuma mengingatkan saja, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian. Ya, kehidupan di dunia, kehidupan yang sementara saja. Siapa saja yang ada di dunia, apa saja yang ada di dunia itu sementara saja. Sedih sementara, bahagia sementara, miskin sementara, kaya sementara. Sampai saya bikin lagunya itu, ada di YouTube nanti Bu. Lihat aja nonton YouTube Bu. Nanti buka YouTube di rumah kan ketik dari Sulaiman. Jangan lupa di like,
Komen? Tanpa follower, betul kan? Jadi sama lagu cek lagu Lea sudah tua, akhirnya nggak bagus. Suara dijatuh aja sampai falas nah. Aku lagu judulnya Dunia Sementara Tidak Selama Hidup gue ya, tapi ke versi keduanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara. Panas. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Dulu waktu gadis imut-imut ya mak. Kalau gini lah amin amin. Tara amadunya nih Pak. Makanya sekali-kali berziarahlah ke pemakaman. Pak, kamu ada ilmu cik Pak. Ilmu kok warisan nenek moyang Pak. Ibu mau tahu tak? Awak sebelum apa insya Allah bisa tahu bila orang lahir bila orang mati. Dari tahu Pak. Ibu-ibu tahu tak bila orang lahir bila orang mati? Datang ke kuburan cari di batu nisan tuh. Ditulis itu ilmu tuh. Ya Pak, tidak masalah gitu. Main ke kuburan, lihat di kuburan dasar kok banyak kuburan. Maknanya semua orang bisa mati tiba-tiba. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi untuk kematian kadang-kala lebih duluan cucu dari kakek. Betul nggak Pak? Malaikat maut tak mencari orang tua, tak mencari orang sakit. Siapa yang dicari? Orang yang telah habis rezekinya dia makan. Tidak akan mati satu orang manusia, kata Nabi SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi masa takut mati? Takut mati, mati. Nggak takut mati? Mati. Buat persiapan. Sempurnakan iman. Jangan sampai ada kesyirikan sedikit pun di hati. Pak, hati-hati kesyirikan itu. Kesyirikan itu bukan hanya datang ke tempe-tempe, muja-muja, bukan itu. Datang ke kayu, macam-macam, bukan itu. Awak minta takanan nasi padang, nasi goreng habis sedikit. Mestinya hadirin sekalian, setiap aktivitas ingat Allah. Lapar ingat Allah, haus ingat Allah. Sakit ingat siapa? Allah. Ikut sakit ingat rumah sakit, ingat dokter. Itu kesyirikan. Bersihkan hati dari kesyirikan. Apapun yang Allah hantar kepada kita, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai hari ini jamaah sekalian, tolong nih, ini pesan Pak Gubernur nih, ingatkan tentang tauhid, tentang iman, pentingnya iman. Sebelum saya naik itu bising baru. Betul, Pak. Mulai hari ini jangan bicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Bisa nggak Pak? Insya Allah ya. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kalau jumpa katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah katakan Allah yang pisahkan kita. Kalau puji anak cantik, anak pintar katakan Masya Allah. Lihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Mulai sesuatu dengan bismillah, akhir dengan alhamdulillah. Kalau berjanji ucapkan insya Allah. Hilang barang, hilang seseorang katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau duduk katakan Allah dudukkan kita. Berjalan katakan Allah berjalankan kita.
Kita tidak ada namun diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada, hadirin. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Baik, paham Pak? Awak tes kalau paham. Nah, gini kau duduk atau tidak? Duduk. Ada paham lah. Duduk atau tidak? Tidak, tapi didudukkan oleh Allah. Awak ini tidak Pak? Tapi dihidupkan masuk ke jiwa. Harus aku selesai begini. Kajian ini di kampung. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, Pak, perbaiki kehidupan. Ibu-ibu, bapak, dosa heran manglo sorban-sorban sendiri itu. Siku sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buya, ambo dapat ijazah sorbanku di Makkah. Diberikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki berdua dengan Ustaz Abdul Somad. Dia pasangkan di kepala. Dia belajar dari ayahnya, ayah belajar dari kakeknya sampai ke Rasulullah SAW. Pada saat oh itu kan ada baju orang lain loh. Jadi datang ke Imam Bonjol orang lain. Kadang sudah banyak. Orang Muhammadiyah sih Pak. Kiai Haji Ahmad Al pendiri Muhammadiyah itu kadang sobat. Jadi selalu Pak heran bukan berarti tidak bersobat sama. Buya memang tidak bersobat. Tapi ini bukan berarti ini salah juga. Paham ya? Kalau baca kui sendiri itu itu sunnah. Tidak ada orang yang mampu menghidupkan 100% sunnah Nabi, tapi tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Jangan sampai menghina sunnah. Nampak orang menjangkui baik makanan-makanan, Coba. Kalau benar dulu jangkui kan terus deh. Putih aja bilang gua. Nampak orang pakai selama dan tembak kaki, di mana banjir bang? Itu kadang-kadang sudah ada. Ya bang, silakan. Asal menutup aurat pakai silakan. Tapi bukan berarti pakai gamis kau salah. Siapa? Di Minangkabau ada baju ulama, ada baju datu, ada baju mati. Nah, beda-beda. Dan di Minangkabau ada bahasa di sarak-sarak sedikit terbelah. Jadi sarak gelombang itu dia tembak kaki. Makan bajamba, itu makan bajamba ya, Jawi, atau makan biriang. Nah, bajamba, itu sunnah Nabi, makan bajamba. Ya, nah, banyak sunnah Nabi. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Yang penting kata Nabi yang penting. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Jangan duduk minum tangan kiri, apa ya Pak ya? Kau pas makan nampak minum tangan kiri, seorang. Karena Nabi tidak ada yang minum tangan kiri kecuali syaitan. Awalnya survei Pak Gubernur, survei pas marahnya nggak ada. Bara orang yang minum tangan suwo, bara orang yang minum tangan kiri. Ternyata mohon maaf, hasil survei awal tidak sampai 10% orang Islam yang minum tangan suwo dan baca Bismillah. Dan saya berkata Pak itu apa? Itu kan makan nggak ada, itu makan. Ada sekali kalau mana dari kami lego? Bola pisang. Sunnah. Kemudian sembahyang nyepelok sembahyang Bu, orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Laki-laki sembahyang di bawah waktu di masjid. Ibu-ibu boleh di masjid, tapi kalau lapan ada apa-apa, ibu itu malah. Tidak usah dia moro. Awak masih gila di rumah, lebih gede pahala di rumah. Tapi laki-laki tidak ada alasan kecuali uzur, sakit baru dia nak masjid. Satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah mengubah satu dosa. Kata Nabi SAW, sungguh aku yang kumpulkan pemuda-pemuda, dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Tadi oleh Kabuya, itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Ini masa dilanang di bawah. Karena orang kan semayang di masjid. Padahal 5
waktu utama subuh dan isya. Kemudian ilmu ditambah, Bunda. Ilmu tahu mana halal mana haram. Ya. Perbaiki asbab rezeki kita. Tadi di kantornya Pak Gubernur, di istana Gubernur itu kami ngobrol-ngobrol. Ada ide pemerintah Sumatera Barat ini untuk mengkonversi Bank Nagari menjadi bank syariah. Mestinya seluruh orang Minang bersyukur Pak. Jangan tiru syariah. Insyaallah mudah-mudahan kalau udah akan ada proses ini semua ya. Mudah-mudahan Pak Bupati juga mendukung, semua mendukung. Sehingga kita bersih dari riba. Nah, main-main dulu Pak, masalah rezeki, masalah makan. Nah, maka perbaiki ilmu, banyak-banyak bertanya ke ulama. Ilmu seperti ayat kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati dapat tambah ilmunya. Kata Buya Hamka, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin mudah dia menerima perbedaan. Orang kalau luas ilmunya Pak, tidak mudah hanya menyalahkan orang. Ilmu Allah maha luas, terlalu luas untuk disempitkan, terlalu dalam untuk didangkalkan. Ya anu wala yu'la alaih, tinggi terlalu tinggi untuk direndahkan, indah terlalu indah untuk dirusak. Dan yang paling penting hadirin sekalian, tawadhu'lah. Bapak Ibu boleh tahu tawadhu'? Orang yang tawadhu itu siapa? Orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Ini orang tua saya, bapak-bapak ini lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Ini adik-adik ini yang di atas ini itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Itu tawadhu. Allah beri dua mata. Satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Nah, tolong ikuti kalimat saya. Ikut kalimat penting kok. Bapak Ibu ikuti semuanya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Nah, coba diulang. Lebih baik orang lain. Sebaik-baik orang lain lebih baik saya. Kadang-kadang loh. Sebaik-baik saya. Kita balik seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Jadi salah lo kan. Ini dicatat Pak, ini apa kalimat itu? Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, orang kaya lebih baik dari saya. Kenapa? Bangun masa dia Pak tuh. Tapi 3M tuh. Salah 10 orang lagi haji umroh. Anak yatim di sekolahan, pesantren dibantu. Pasti pahala bapak orang kaya itu lebih banyak daripada pahala saya. Dia lebih baik dari saya. Kalau melihat orang miskin, katakan orang miskin lebih baik dari saya. Kenapa? Tak banyak hisab ibu itu di akhirat. Pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Rezeki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Letakkan diri di bawah rumput di bawahnya. Tidak usah sombong, tidak usah komen orang Innova, Pak Wabu, tidak usah bela diri. Itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu, yang kamu nggak tahu masih banyak lagi. Sudah, tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Itu yang diajarkan agama. Kita damai tadi kan? Saya kecekak. Ada debat mana soalnya kok kalah. Ya, berdebat dengan orang itu mengeraskan hati. Kemudian tasawuf lurus sekalian. Dan yang terakhir hati sekalian, banyak-banyaklah zikrul maut. Banyak-banyak ingat mati. Ingatkan orang dengan kematian. Jangan sampai terlambat. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Insyaallah Pak ya. Nah, itu kesimpulannya hadirin sekalian. Mumpung kita masih di atas tanah, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Kalau dah masuk tanah lah bayu. Ini masih bisa mandi seorang. Mandi tadi mau ke situ. Tinggal lama lagi tak mampu lagi mandi sendiri, tapi kan dimandikan oleh orang-orang terdekat kita. Hari ini bisa pilih warna-warni baju batik, berbunga-bunga. Gak lama lagi tak bisa pilih warna. Kain putih dan berbalukan terlihat. Semewah apapun kendaraan kita hari ini, ingat kendaraan terakhir kita adalah kerandaan pundak-pundak sahabat kita.
Hari ini kita mesti bisa sholat berjamaah di belakang imam, tapi ingat gak lama lagi di mana sholat? Di depan imam. Jangan sampai lah masuk gua baru mama minta tolong ya Allah balikkan aku ke dunia. Maka orang cerdas sebelum dia berangkat ke akhirat ke kampung halamannya, dia kirimkan harta-harta terbaiknya ke sana. Orang di rantau Pak, sebelum pulang kampung, nyo kirim barangnya pulang kampung, nyo bangun kampung antara gaknya pulang kampung. Tapi orang tak pernah berpikir kampung, takui pulang kampung. Amaknya di kampung, apanya di kampung, ini nyoba senang-senang di Jakarta, nyo bangun rumah mewah di Jakarta, nyoba di hotel mewah di Jakarta, tak pernah berkirim ke kampung. Satu hari dia kirim surat amak, pakai spidol merah warna spidol adang. Malin kundang adorat kok pulang dan cakia. Takui pulang kampung. Jadi orang takui mati kemungkinan besar dia tidak pernah memikirkan akhirat. Tapi orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai kehidupan akhirat, meyakini tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, meyakini dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat yang akan ditinggalkan. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat kita meninggal. Dia yakin sempurna. Dia kirimkan harta terbaiknya. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia gunakan seperlunya. Sisanya fisabilillah. Bangun masjid, bantu orang miskin, bantu anak yatim. Orang ini Pak, saya yakin dia rindu berjumpa dengan hartanya. Dia rindu dengan kematian. Orang yang membangun kampung halamannya, dia akan rindu pulang kampung. Semoga Allah jadikan kita orang yang rindu dengan kehidupan akhirat dan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW di surga. Amin. Ini dari saya sekalian. Mohon maaf, segulung-gulungnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.